Wow. Ketemu lagi sama aku, Dr. Sabi Maksirani. Oke, untuk kali ini aku akan bercerita banyak di channel ini, terutama channel Haikal Baswedan dan Family, yang mana channel ini berisikan bermacam-macam pengetahuan yang bisa kalian terima dan mungkin bisa buat jadi masukan atau buat rekomendasi kalian mau kemanapun. Oke, di sini untuk aku akan lebih ngebahas tentang porsiku di bidang kesehatan, bisa dengan tentang skincare, tentang kesehatan, ataupun tentang yang berhubungan dengan kedokteran. Insya Allah aku akan ngebantu kalian untuk ngejelasin hal itu. Tapi di lain sisi, di sini juga Bang Haikal akan ngejelasin berbagai macam hal, seperti contohnya ada tentang hukum, ada tentang review hotel, dan juga ada beberapa hal lain yang kalau kalian pengen tahu, kalian bisa langsung datang ke YouTube channel Haikal Baswedan and Family. Jangan lupa kalian subscribe dan juga tonton video kita biar kita semakin semangat buat bikin konten, oke? Oke, jadi untuk sementara ini mungkin aku akan ngejelasin diri aku untuk lebih dalam, karena yang kemarin kan hanya sepintas aja. Jadi di sini sebenarnya aku bekerja di suatu klinik kecantikan, tapi juga aku bekerja sebagai dokter umum dan juga dokter estetik. Nah, di sini aku bekerja di Kota Semarang, lebih tepatnya di Klinik Paramedina atau di Haifa Beauty Skincare. Aku juga ngisi beberapa materi di link YouTube dari Haifa Beauty Skincare. Jadi kalau kalian ingin tahu treatment dari Haifa Beauty Skincare apa aja, kemudian harga treatmentnya atau apa yang bisa dilakukan di Haifa Beauty Skincare, kalian bisa langsung kunjungin YouTube-nya, kemudian kalian juga bisa nonton di situ. Oke, teman-teman. Selain itu juga aku juga akan ngisi di channel YouTube Haikal Baswedan and Family. Di sini aku akan ngebahas berbagai macam tentang kesehatan, tentang kedokteran, tentang skincare, dan tentang apapun itu yang kalian pengen tahu. Jika kalian ada unek-unek yang ingin kalian tanyain, kalian bisa tinggal komen, dan insya Allah nanti kita akan membantu buat menyelesaikan masalah kalian atau menjawab pertanyaan kalian. Oke, teman, mungkin cukup sekian perkenalan dari aku. Kita akan lanjut untuk membicarakan tentang konten apa yang akan kita bahas hari ini. Banyak banget pasien aku dan banyak banget orang-orang yang bermasalah dengan jerawat, dan mereka sangat ingin banget ngebuat jerawat itu cepet hilang. Nah, kali ini di konten ini, di YouTube ini, aku akan ngebahas tentang suntik jerawat. Banyak banget orang-orang yang pengen banget biar jerawatnya cepat dikempes, terus mereka akan melakukan suntikan di wajah mereka biar membuat si jerawat itu mengecil. Dan kita di sini akan ngebahas bahaya baik buruknya dari suntik jerawat itu sendiri. Jadi tetap stay tune, tetap di sini kita akan kupas tuntas tentang suntik jerawat. Oke deh, siapa di antara kalian yang lagi nonton YouTube ini yang hobinya suntik jerawat? Kalian harus bener-bener mikir ulang untuk melakukan tindakan suntik jerawat. Bagi kalian yang hobinya suntik jerawat dan kalian nggak pengen mempunyai bekas jerawat atau bopeng ataupun scar jerawat di muka kalian, alangkah baiknya itu dihentikan. Iya sih, memang sekali suntik jerawat itu akan membuat langsung kempes jerawat kalian, tapi harus ada tanda seru yang banyak yang harus kalian perhatikan. Pertama, memang ya, suntik jerawat itu adalah terapi yang sangat ampuh untuk membuat jerawat itu kempes dan juga menghilang secara cepat.
Tapi yang perlu digarisbawahin adalah suntik jerawat itu adalah suntikan obat kortikosteroid. Nah, di sini obat kortikosteroid itu memang suatu obat peradangan yang sangat ampuh dan dia bisa ngebantu dengan cepat peradangan dari jerawat itu untuk segera mengecil dan menghilang, sehingga tidak akan terjadi peradangan dari jerawat kalian itu sendiri. Namun, yang perlu digarisbawahi adalah ketika kortikosteroid itu disuntikan ke dalam kulit kalian, yang berbahaya adalah dia akan membuat bekas dalam jerawat kalian. Bekas itu bisa berupa bopeng atau bekas luka yang akan membuat kondisi kulit muka kalian menjadi tidak rata, dan ini akan membuat kalian harus menerima efeknya seumur hidup. Karena apa? Bekas itu tidak bisa dihilangkan hanya dengan krim atau obat-obatan. Harus ada tindakan khusus yang dilakukan untuk menerapi suatu bekas jerawat yang sudah membentuk skar, luka, ataupun bopeng itu sendiri. Bahkan dalam bekas dari jerawat itu sendiri atau dari jerawat itu sendiri. Nah, jadi suntikan kortikosteroid itu memang suatu anti peradangan yang sangat ampuh. Tapi kalian harus ingat, saat suntikan itu dimasukkan ke dalam kulit wajah kalian, dia akan merusak lapisan dari kolagen kulit kalian, sehingga hal ini akan membuat timbulnya luka, bopeng, atau longsornya bagian yang sudah menjadi atau sudah terjadi jerawat yang membesar tadi. Maka dari itu, tidak semua jerawat bisa diobati dengan suntikan. Terkadang orang ingin mau instannya aja, sehingga mereka cuman mau cepet, yang penting oke deh, yang penting jerawat aku hilang, udah aku selesai sakit-sakit sebentar tapi aku udah hilang, aku udah tenang. Nah, padahal jangka waktu selanjutnya yang paling bahaya adalah timbulnya bekas jerawat itu sendiri. Oke. Dan tahukah kamu, tidak semua jerawat itu bisa dilakukan atau bisa dihilangkan dengan tindakan suntik kortikosteroid. Memang sih dia ampuh, tapi kalian benar-benar harus menimbang efek samping yang terjadi saat kalian melakukan suntikan kortikosteroid. Hal ini sudah banyak terjadi ke orang-orang, tapi hal ini sudah banyak terjadi, banyak pasien yang mengalami atau banyak pasien yang bercerita bahwasanya dia sudah terjadi bopeng atau bekas jerawat akibat dari dia melakukan suntikan jerawat. Niatnya untuk ngilangin jerawatnya, tapi yang ada malah memperparah kondisi mukanya. Oke? Jadi mulai sekarang bagi kalian yang masih hobi melakukan suntikan jerawat, kalian benar-benar harus berpikir ulang. Apalagi bagi kalian yang punya riwayat keloid, kalian juga nggak boleh sembarangan untuk melakukan suntikan jerawat. Memang sih suntikan jerawat tidak semua pada orang akan mengakibatkan bopeng ataupun skar, tapi dia akan cenderung mengakibatkan hal itu jika memang tidak dilakukan dengan benar ataupun dilihat juga dari kondisi jerawat itu sendiri. Dan satu lagi yang perlu kalian waspadai, selain timbulnya bopeng, suntikan jerawat juga bisa memicu timbulnya jerawat kecil-kecil di sekitar daerah yang disuntik. Itu sudah banyak sekali orang yang mengalami. Jadi setelah disuntik, ya sih bener yang itu udah kempes, tapi ternyata kenapa tumbuh di sekitarnya ya? Nah, ternyata nggak stop di situ aja efeknya. Maka dari itu kalian juga harus benar-benar hati-hati dalam melakukan suntik jerawat. Oke, ada beberapa sih memang kondisi atau keadaan jerawat yang bisa dilakukan suntik jerawat. Itu pun juga dengan indikasi dan juga dengan kondisi yang memang benar-benar urgent dan sangat mengganggu keadaan kalian sehingga kita bisa melakukan suntikan. Yang pertama, karena jerawat itu ukurannya terlalu besar, sangat mengganggu sampai bikin nyut-nyutan, sampai bikin sakit kepala, kemudian juga bikin radannya gede banget, atau juga bikin sampai kalian keras, hilang,
berbulan-bulan nggak hilang. Nah, itu kita bisa lakukan suntikan sehingga itu akan mengurangi keluhan kalian karena itu bisa sangat mengganggu aktivitas kalian. Atau mungkin ada jerawat yang sudah lama banget ada di situ dan ternyata besok kalian harus meeting atau kalian besok harus nikah, yang mana kalau tiba-tiba jerawat itu ada, kalian akan merasa terganggu dan make up kalian nggak bisa totalitas. Nah, itu mungkin bisa kita bantu karena kan estetik atau dilihat orang kan juga penting. Tapi kalau hanya untuk aduh aku banyak banget nih jerawat, aku pengen disuntik biar cepet hilang, itu mungkin alangkah baiknya menggunakan treatment yang lain. Kalian nggak usah khawatir, jadi suntikan jerawat pun tuh akan dibarengin dengan penggunaan obat atau krim. Jadi kalau hanya berdiri sendiri suntikan jerawat itu untuk terapi, dia juga nggak bisa, dia harus ada pendampingnya baik menggunakan obat ataupun krim. Oke. Nah, selain itu juga ingat, suntik jerawat itu bukan solusi untuk mengempeskan jerawat. Kalian bisa menggunakan krim atau kalian bisa menggunakan obat-obatan yang fungsinya memang untuk anti akne sehingga itu akan membantu kalian menghilangkan jerawat kalian dan juga efeknya lebih aman. Oke? Jadi yang perlu kalian ingat sekali lagi, suntik jerawat itu hanya untuk mengatasi peradangan secara cepat. Tapi dalam pengobatannya, dalam kondisi kenyataannya, kalian juga membutuhkan obat ataupun krim untuk terapi lanjutan. Maka dari itu, perlu pikir ulang untuk pemilihan suntik jerawat sebagai pilihan terapi pertama dalam menghilangkan atau mengempeskan jerawat. Maka dari itu kalian benar-benar harus hati-hati di sini ya. Dan ingat, kalau kalian sudah punya bopeng, kalian harus konsultasi ke orang yang tepat atau orang yang ahli dalam memahami hal ini supaya bopeng itu bisa terselesaikan dan bisa terbantu untuk menjadi lebih memudar. Oke? Oke teman-teman, mungkin sedikit itu pembahasan tentang suntik jerawat, bahayanya dan juga kapan sih suntik jerawat itu bisa dilakukan, sehingga sedikit pengetahuan ini mungkin bisa banyak ngebantu kalian untuk yang akan atau yang sudah terlanjur melakukan suntik jerawat. Semoga kalian bisa lebih hati-hati dalam memilih suatu terapi untuk kondisi keadaan kulit kalian sendiri, karena sesuatu itu akan disesalkan jika memang sudah terjadi. Penyesalan nggak pernah ada yang di depan. Banyak banget pasien yang datang mengeluhkan akibat suntik karena jerawat yang terlalu besar, akhirnya dia malah menemukan masalah menjadi bopeng di wajahnya. Oke teman-teman, kalau kalian masih bingung dengan penjelasan aku atau kalian ingin tanya-tanya lebih lanjut, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah sehingga nanti akan kita bantu buat menjawab. Jangan lupa juga kalian subscribe channel ini, kemudian kalian like. Kalau kalian perlu juga kalian bisa komen. Dengan begitu aku akan semakin semangat ngebuatin video-video tentang banyak hal yang kita bisa sharing bareng dan bisa kita bagi bersama. Oke? Mungkin cukup sekian pembahasan tentang suntik jerawat. Kita akan ketemu lagi di next video dan bye-bye. See ya!